Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita awali setiap kehidupan kita pada pagi hari ini. Kita mengajak untuk kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita persiapkan setiap hati dan hidup kita untuk kita memuji dan menyembah kepada Tuhan. Amin Tuhan. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Kau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, sumber kekuatanku. Engkau Yesus, juru selamatku, harapanku, jawabanku. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Mari sembah Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Kami rasakan kebaikan-Mu, kami rasakan kemurahan-Mu. Haleluya. Kami bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan, buat kemurahan-Mu. Tiada yang seperti-Mu. Kau berikan hidup-Mu bagi setiap kami. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia dalam hidup kami Bapa. Engkaulah segalanya dalam hidup kami Tuhan. Tidak ada yang seperti-Mu Tuhan. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa Yesus. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan aku. Ku percaya mujizatmu ku alami sekarang ini. Yesus, kau segalanya bagiku, Tuhan dan Rajaku. Kasih sayangmu melimpah di dalam hidupku. Salibmu tebusku, bebaskanku, sembuhkan
sekarang ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami rasakan mujizat-Mu sekarang ini. Tiba saatnya kami dengar firman-Mu, urapi kami, urapi hamba-Mu, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi. Bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya ingin percaya setiap kita diberkati Tuhan, amin. Puji Tuhan, kembali lagi pagi yang baik ini kita mau bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Langsung saja kita buka di dalam kitab 3 Yohanes pasal 1 ayat yang kedua. 3 Yohanes pasal pertama ayat yang kedua. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kita akan buka juga sebagai compare-nya di terjemahan Indonesia sehari-hari. Saudara yang saya kasihi, doa saya kamu akan berhasil dalam segala hal dan sehat secara jasmani, sama seperti kehidupan rohanimu sehat. Ya, amin. Puji Tuhan. Kita tahu bahwa surat ketiga Yohanes ditulis oleh seorang rasul bernama Yohanes. Tetapi di 3 Yohanes pasal yang pertama sampai dengan pasal yang terakhir, ya hanya ada satu pasal saudara. Ini adalah surat Yohanes yang ditulis oleh Yohanes kepada seseorang yang bernama Gaius, ya. Bukan Gaius Tambunan saudara, tetapi Gaius di dalam Alkitab. Dia adalah seorang kepala jemaat, dia adalah seorang hamba Tuhan, ya. Tidak diceritakan di mana posisi aslinya, tetapi Gaius ini adalah seseorang yang penting di dalam gereja Tuhan pada waktu itu. Dan ketika itu saudara, Rasul Yohanes berdoa kepada Tuhan, ya, melalui suratnya itu beliau berbicara bahwa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ini bukan hanya sebuah kata pembuka di dalam sebuah surat pada umumnya, karena biasanya pada umumnya hanya ada salam, ya, salam kemudian pembukaan. Tetapi di sini ada penekanan, yaitu doa seorang Rasul Yohanes kepada Gaius terkait dengan kondisinya supaya baik-baik dan sehat-sehat saja di dalam segala sesuatu, ya, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Kalau kita merujuk kepada tafsiran-tafsiran Alkitab, bahwa yang dimaksud jiwa di sini adalah kehidupan kerohanian seorang Gaius. Bahwa ternyata di ayat yang ketiga, sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup di dalam kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara, bagaimana kita bisa mendapatkan ketentuan atau kita mendapatkan predikat semuanya baik-baik saja, atau supaya kehidupan kita baik-baik saja, yaitu adalah hidup di dalam kebenaran. Hidup di dalam kebenaran adalah sesuatu yang mutlak diperlukan oleh setiap orang yang percaya. Kenapa saudara? Karena ini adalah satu kesatuan yang besar. Kebenaran ini tidak hanya berbicara mengenai kita sudah melakukan kebenaran firman Tuhan, kita sudah taat kepada Tuhan. Tidak hanya itu, tetapi kebenaran, hidup di dalam kebenaran di sini adalah menjadi sebuah tauladan, menjadi sebuah role model, menjadi sebuah contoh di tengah-tengah masyarakat kita, di tengah-tengah keluarga kita, di tengah-tengah pelayanan kita. Kita menjadi role model hidup di dalam kebenaran. Ini barang tentu sesuatu yang tidak gampang.
ini sesuatu yang sulit. Tetapi saya yakin percaya ketika engkau benar-benar melayani Tuhan, ketika engkau benar-benar mengasihi Tuhan, Tuhan yang akan tuntun kita. Karena sejatinya kita tidak akan mungkin mampu untuk hidup di dalam kebenaran, melakukan kebenaran itu tanpa adanya pimpinan, bimbingan daripada Roh Allah, Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Salah satu contoh hidup di dalam kebenaran itu adalah di ayat yang kelima. Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Berapa banyak kita mengasihi orang itu tidak pandang bulu. Seringkali manusia, kembali lagi kodratnya manusia itu adalah mengasihi seseorang yang sudah mengasihi pada kita. Seringnya begitu. Kita jarang melakukan mengasihi orang yang belum kita kenal. Karena apa ya? Karena tidak ada sangkut pautnya dengan saya, gitu. Karena tidak ada hubungan apapun dengan saya. Ya. Tetapi firman Tuhan katakan, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Kita mengasihi kepada siapapun, semua orang, bahkan orang-orang yang tidak kita kenal. Alkitab mencatat sebagai kata orang-orang asing. Orang-orang asing ini saudara, tidak, kalau zaman dulu orang-orang asing ini berbicara mengenai orang-orang yang berbeda dengan kita, yaitu suku, ras, agama dan sebagainya. Nah, ini pengaplikasian yang seperti ini ya. Kalau tidak ada Roh Kudus, kalau tidak ada Tuhan di dalam kehidupan orang percaya, nggak mungkin bisa. Karena sekali lagi kodratnya manusia, dia akan mengasihi seseorang karena dia sudah mendapatkan kasih terlebih dahulu. Itu. Tetapi karena kita sudah mendapatkan kasih daripada Allah itu, ya. Pertama sudah kita mendapatkan kasih daripada Tuhan Yesus. Kemudian kita bisa menyebarkan kasih Allah itu kepada orang-orang di sekeliling kita. Kemudian saudara, di ayat yang ke-11, saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Ada sebuah sekat yang luar biasa yang ditulis oleh Yohanes. Yohanes di sini mengajarkan untuk satu kaki ya, tidak dua kaki. Oh kadang berbuat baik, oh kadang berbuat jahat, tidak begitu. Tetapi Yohanes dengan tegas menyatakan bahwa barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Bayangkan saudara, kodratnya manusia ini kan berdosa. Kita ini kan pasti memiliki dosa. Ya, maka perlu adanya Tuhan, perlu adanya Roh Kudus di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa melakukan yang baik-baik. Itu yang berasal daripada Allah. Kecenderungan manusia untuk berbuat jahat itu supaya diredam. Tidak hanya diredam, bahkan dibuang. Di ayat yang 11 tadi, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Kenapa tidak firman Tuhan berkata begitu? Tirulah yang baik, jangan yang jahat. Saudara harus mengerti bahwa meniru yang jahat itu lebih cepat ketimbang meniru yang baik. Maka dari itu saudara, firman Tuhan tegas, janganlah meniru yang jahat. Yang jahat itu ada di sekeliling kita ini loh. Yang baik-baik saja yang ditiru gitu. Barang siapa berbuat baik, ia berasal daripada Allah. Nah kalau Bapak Ibu Saudara meniru yang baik-baik itu, kemudian melakukannya, firman Tuhan katakan engkau akan baik-baik saja. Engkau akan berkata everything it's okay di dalam kehidupanmu. Kenapa saudara? Karena engkau berpedoman kepada firman Tuhan. Engkau berpedoman kepada Allah itu sendiri sebagai tempat untuk kita berpedoman yang luar biasa.
Lah kalau kita sebaliknya, kita justru meniru yang jahat, saudara. Ada firman Tuhan di bagian lain bahwa doa-doa kita terhalang karena dosa-dosa kita. Kalau semakin banyak kita melakukan kejahatan, semakin banyak kita melakukan dosa, doa-doa kita terhalang, saudara. Kita tidak bisa melihat kebaikan Tuhan, kita tidak bisa melihat karyanya Tuhan. Karena apa? Karena dosa. Karena kita punya banyak hal-hal jahat di mata Tuhan. Dan itu yang menyebabkan kita tidak bisa untuk berkata everything it's okay. Tidak bisa mengalami semuanya baik-baik saja. Pasti ada saja masalahnya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kabar gembiranya adalah Dia Allah yang baik atas setiap hidup kita. Dia Allah yang baik atas setiap kehidupan kita. Kalau hari ini Bapak Ibu dalam kondisi yang tidak baik, maksudnya dalam banyak kejahatan-kejahatan yang kita kerjakan. Kejahatan apa sih Mas? Kok kita berat gitu. Kita ringkes saja dosa gitulah saudara ya. Dosa-dosa yang sering kita kerjakan, kita minta ampun kepada Tuhan, kita bereskan di hadapan Tuhan. Kita bereskan juga problem-problem kita di hadapan manusia. Kalau saudara berkaitan dengan manusia, lihatlah apa yang Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Karena seorang Yohanes, seorang rasul di zaman itu, Yohanes itu sesuatu yang rasul yang luar biasa. Dia beda dari yang lain. Dia bisa menulis dengan bahasa-bahasa yang cendekiawan, karena memang Yohanes latar belakangnya adalah cendekiawan. Sehingga ketika dia berbicara mengenai aku berdoa supaya baik-baik saja, orang yang baca surat Yohanes itu, saudara, Gaius itu baca surat itu, dia akan memiliki iman yang begitu luar biasa. Karena apa? Karena didoakan seseorang yang luar biasa. Dan saya yakin percaya itu bukan karpe dewe Yohanes, itu bukan karena keinginannya Yohanes, tetapi karena Roh Kudus yang ada yang di dalamnya Yohanes kemudian berbicara seperti itu, bahwa engkau akan baik-baik saja manakala engkau hidup di dalam kebenaran, manakala engkau melakukan kebenaran firman Tuhan, manakala engkau memberikan dirimu, menolong, ya, berbuat kepada orang-orang, semuanya tanpa pandang bulu, dan manakala engkau meniru hal-hal yang baik, engkau akan melihat perbuatan Tuhan yang begitu luar biasa. Engkau akan melihat karya-karya Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupanmu. Everything is okay. Semuanya baik-baik saja, saudara. Semuanya baik-baik saja. Percayalah, tetap pegang janji Tuhan, pegang kebenarannya, pegang apa yang harus kita kerjakan. Maka engkau lihat bahwa segala sesuatu baik adanya. Amin. Mari bersama kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat anugerah-Mu yang begitu luar biasa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang memberkati setiap kami. Biarlah kami boleh melakukannya Tuhan. Kami boleh hidup di dalam kebenaran. Kami boleh melakukan yang baik-baik menurut Engkau Bapa, sehingga kami boleh memuliakan nama Tuhan. Dan hidup kami everything it's okay, semuanya baik-baik saja. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati setiap anak-anak-Mu yang setia mengikuti doa pagi secara online. Tuhan berkati dengan luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan kehidupan kami pagi ini sampai malam nanti dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang mulia, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.